Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Kalau dilihat-lihat, itu kursinya 01. Siapa ya yang gak masuk hari ini? Itu ada Nino, Ibu. Oh, Nino. Iya. Kenapa? Kok gak masuk? Nggak tahu. Katanya dia mau ngasih surat susulan ke BK. Sakit mungkin. Kalau gitu kita tunggu aja ya surat susulannya. Baik. Siapa di sini yang udah pernah dengerin cerita fantasi? Saya, Ibu. Banyak juga ya yang udah pernah. Oke, kalau gitu akan Ibu kasih pertanyaan, tapi sesuai dengan spin. Jadi spinnya nanti bakal berisi tentang nomor presensi kalian, dan nomor presensi yang tertunjuk oleh spin itu akan menjadi pertanyaan dari Ibu. Nah, ternyata yang dapat spin itu nomor presensi 24. Siapa di sini yang nomor presensinya nomor 24? Saya. Wah, Mbak Ais ya? Iya, Ibu. Mbak Ais sudah pernah dengerin cerita fantasi belum? Atau udah pernah lihat cerita fantasi? Kalau cerita tentang bawang merah, putih, dan timun emas itu cerita fantasi bukan ya, Bu? Betul, itu termasuk cerita fantasi. Ya. Hebat sekali Mbak Ais. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Tapi sebelum itu, tahu nggak sih cerita fantasi itu termasuk dalam teks apa? Belum. Oh belum. Jadi teks fantasi itu termasuk dalam cerita naratif. Mari kita bahas sekarang, oke anak-anak? Teks naratif merupakan cerita yang bersifat khayalan atau berasal dari pemikiran imajinatif seseorang. Tokoh pada cerita naratif biasanya memiliki kekuatan khusus untuk menarik perhatian sang pembaca. Teks naratif biasanya menggambarkan seorang tokoh yang sedang mengalami kesulitan. Alurnya menjelaskan bagaimana seorang tokoh yang berusaha untuk mendapatkan keinginan yang tidak tokoh capai. Nah, di sini ada alur cerita dari teks fantasi. Yang pertama ada pengenalan. Tahapan pertama dalam penulisan cerita fantasi yaitu meliputi tokoh, latar waktu, tempat, dan suasana. Lalu kedua ada rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian ini berisi mengenai konflik yang dihadapi oleh karakter. Lalu yang terakhir adalah resolusi. Tahapan resolusi itu disajikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi seorang karakter. Nah, kenapa sih cerita fantasi itu termasuk dalam teks naratif? Nah, penjelasannya yaitu cerita fantasi termasuk dalam teks naratif karena cerita fantasi merupakan salah satu genre dari teks narasi yang mempunyai kisah imajinatif dari pengarang yang melebihi sebuah realita. Di sini terdapat ciri umum dari cerita fantasi. Yang pertama, bersifat fiksi, karangan penulis yang tidak terjadi di dunia nyata. Lalu yang kedua adalah memiliki sebuah keajaiban pada alur ceritanya atau tidak masuk akal. Yang ketiga, menggunakan latar belakang yang luas. Dan yang terakhir yaitu tokoh memiliki keunikan tersendiri. Nah, anak-anak, di sini Ibu tampilkan contoh dari teks naratif atau cerita fantasi. Di sini Ibu tampilkan cerita naratif yang berjudul mengenai Danau Toba. Pasti anak-anak udah pernah nonton cerita Danau Toba di televisi kan? Nah, anak-anak, setelah penjelasan dari Ibu tadi, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai pipet yang berisikan dengan kertas, di dalamnya bertulisan angka. Nah, angka tersebut merupakan angka kelompok kalian yang nantinya kalian akan berkumpul dengan kelompok tersebut. Nanti kalian akan maju untuk mengambil salah satu dari pipet ini dan kalian akan mendapatkan kelompok kalian. Anak-anak, apakah kalian sudah berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan dikerjakan secara berkelompok. Tugasnya yaitu membuat teks naratif. Nah, teks naratif itu tidak hanya ditulis di kertas kosong aja ya, nanti kayak kertas HVS gini kalian tulisin itu jangan, karena itu tidak menarik. Jadi kalian nanti bisa berkreasi sesuai dengan minat kalian. Jadi kalian nanti bisa tulisnya di kertas
karton, kalian hias atau kertas warna-warni atau yang lainnya. Oke? Oke, Ibu. Baik, tetap semangat anak-anak. Makasih, Ibu. Sekian ya dari Ibu, kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.